percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan, kami percaya perbuatan-Mu besar buat kami. Kami percaya perbuatan-Mu dahsyat buat kami di tempat ini. Tuhan, saat ini kami datang mau merendahkan diri kami. Kami percaya 2-3 orang berkumpul, Kau hadir di tengah-tengah kami. Bahkan hari ini Tuhan, kami mau mengawali ibadah ini bersama Engkau. Pertengahan hingga akhirnya juga bersama Engkau. Urapi hamba-Mu yang serba terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu percaya Tuhan, saat ini bukan lagi hamba-Mu, tapi Engkau sendiri yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan apapun yang saat ini Kau sampaikan, kami percaya. Firman yang sudah Kau sampaikan menjadi kekuatan buat kami 1 minggu ke depan ini. Boleh menjadi kekuatan buat kami berjalan di dalam setiap permasalahan kami. Saat ini kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Tundukkan pikiran kami di bawah pikiran-Mu. Saat ini Tuhan, beracaralah Kau bebas Roh Kudus di tempat ini. Bahkan menjelaskan, mencernahkan setiap firman-Mu buat saudara-saudara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Untuk semua saudara seiman, kita ketemu lagi dalam 1 minggu ini. Puji Tuhan, hari ini saya juga merasakan Tuhan yang luar biasa. 1 minggu dalam perjalanan saya, Tuhan cukup banyak menyertai saya. Walaupun 1 minggu ini buat kami yang ada di Surabaya ini perjalanan yang cukup sulit, perjalanan yang cukup nggak enak. Karena kalau mungkin saudara-saudara seiman mungkin tahu kalau Surabaya ini tinggi untuk tingkat coronanya cukup tinggi sekali. Bahkan hari-hari ini awal ya, bukan hari-hari ini. Cuma ini luar biasanya berdampak banget untuk pekerjaan kami di Surabaya. Tapi puji Tuhan, hari ini kita tetap harus bisa sukacita, harus mengucap syukur, apapun yang harus dilewati tetap harus kita lewati, tapi kita percaya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat tetap membawa kita ke jalan, ke tujuan di mana kita akan lebih dari pemenang hari-hari ini. Ayo, saudara sekalian, kita baca ya di Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12. Ya. Kisah Rasul 12. Kisah Rasul 12, Yakobus mati dan Petrus dilepas dari penjara. Ya, Kisah Rasul 12 ayat 1. Kita langsung ya. Saudara-saudara, mungkin yang sudah bisa membuka Alkitab sudah sampai Kisah Rasul 12, di Kisah Rasul 12. Ayo sama-sama kita simak firman Tuhan yang hari ini Tuhan mau katakan buat kita di tempat ini semua. Kisah Rasul 12, Yakobus mati, Petrus dilepas dari penjara. Kisah Rasul 12 ayat 1. Kira-kira pada waktu itu, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ayat 2, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes dengan pedang. Ayat 3, ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak berhagi. 4, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 orang banyaknya. 5, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. 6, pada waktu malam sebelum Herodes hendak menghadap kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. 7, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya, katanya, bangunlah segera. Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. 8, lalu kata malaikat itu kepadanya, ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu.
Ia pun berbuat demikian, lalu malaikat itu berkata padanya, kenakan jubahmu dan ikutlah aku. Lalu ia mengikut malaikat itu keluar. Ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Ayat 10. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai pada ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. 12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes, yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. 13. Ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. 14. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girang, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, engkau mengigau. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar demikian, kata mereka, itu malaikatnya. 16, tapi Petrus terus-menerus mengetuk. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. 17, tetapi Petrus memberikan isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntun keluar dari penjara. Katanya, beritahukan hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita yang lain. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat yang lain. 18. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apa yang telah terjadi dengan Petrus. 19. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yehuda ke Kaisarea dan tinggal di situ. Oke. Ya, Kisah Rasul 12 ini menceritakan seorang Petrus yang luar biasa. Hari-hari ini Petrus ini adalah seorang yang rasul, ya. Kita akan cerita dulu asal-usul Petrus. Petrus ini adalah seorang rasulnya Tuhan Yesus. Petrus ini adalah rasul yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan domba-dombanya. Petrus ini adalah seorang yang berpengaruh di zaman setelah Tuhan Yesus bangkit, mengalami suatu yang harus meninggal terus bangkit kembali dan naik ke surga. Nah, Petrus ini adalah seorang rasul yang sangat pengaruh sekali pada zaman itu. Petrus ini seorang yang punya wibawa. Bahkan Petrus ini seorang yang punya prinsip sekali dalam kehidupan kekristenannya. Petrus ini seorang yang berdampak dan berpengaruh. Ya, saya mau ceritakan bagaimana Petrus mengalami sesuatu yang nggak enak pada saat dia melakukan pelayanan, sehingga dia harus ditahan, dia harus mengalami yang namanya penjara, dia harus mengalami sesuatu yang nggak enak, padahal dia hanya mengobarkan sesuatu spirit pelayanan yang luar biasa dalam waktu masa lampau itu. Ya, sekarang saya mau berikan judul dari Kisah Rasul 12 ini, orang benar hidup oleh iman. Kenapa kok saya berikan orang benar hidup oleh iman? Karena Tuhan tekankan, Tuhan pesankan untuk di ayat 11, Kisah Rasul 12 ayat 11. Yang Tuhan katakan, Kisah Rasul 12 ayat 11. Tuhan katakan saat itu, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Tuhan tekankan di ayat 11 ini.
Hari ini Tuhan mau kita meneladani kehidupan Petrus. Petrus ini adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan. Benar dalam arti kata orang yang mempunyai orang yang benar hidup oleh iman. Hari ini seringkali kita ini orang benar. Kita ini adalah semua di tempat ini adalah orang benar. Tetapi orang benar yang bagaimana? Orang yang benar menurut Alkitab adalah orang benar hidup oleh iman. Tapi pada saat ini, kekristenan kita ini orang yang benar. Hidup dalam kebenaran. Tapi hidup dalam kebenaran yang gimana? Seringkali kita memang hidup dalam sesuatu kebenaran. Tapi kita tidak punya iman, percaya. Kenapa kok saya katakan benar? Karena seringkali kita tidak pernah menyakiti orang, kita melakukan suatu kebaikan, kita menyenangkan hati Tuhan, melakukan perintahnya, segala sesuatunya benar. Seperti orang Farisi, tahu semua firman Tuhan, tetapi bukan pelaku firman. Tapi hari ini yang Tuhan mau tuntut, orang benar, hidup oleh iman, adalah orang benar ini harus ada iman. Karena orang benar tanpa iman itu sama dengan nol. Tidak ada arti apa-apa. Hari ini di ayat 11 yang tadi Petrus sudah kata, dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, sekarang aku tahu benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Jadi orang benar hidup oleh iman. Saat Petrus ada di penjara, saat Petrus mengalami sesuatu yang tidak baik, Petrus percaya dengan iman bahwa akan ada pertolongan untuk dia. Beda dengan kekristenan orang sekarang. Orang Kristen saat ini hanya melakukan apa yang namanya cari selamat sendiri. Pokoknya aku tidak menyakiti siapapun, aku tidak merugikan apapun, ya sudah. Pokoknya aku tidak dirugikan, yang penting aku untung, ya sudah. Beda sekali. Tapi hari ini tuntutan kita sebagai orang Kristen, Tuhan masuk lagi mau orang benar hidup oleh iman. Apa itu iman? Ini harus saya bahas dulu di tempat ini. Iman lebih dari kepercayaan. Iman ini berbicara lebih dari kepercayaan. Hampir 3 minggu ini saya bawa firman ini iman terus di dalam ibadah umum juga iman. Tapi hari ini, iman yang sama Tuhan juga ajarkan untuk ibadah Zoom di Bekasi ini. Iman berbicara apa? Lebih dari kepercayaan. Menaruh segala sesuatunya. Percaya walaupun tidak melihat apapun. Lebih dari kepercayaan. Kepercayaan yang penuh kepada Tuhan. Tetapi disertai oleh tindakan. Ini yang Tuhan mau. Iman itu menaruh segala sesuatunya, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita gumulkan, kita tidak melihat, tapi kita taruh semua sama Tuhan. Ini berbicara iman. Kepercayaan yang lebih. Jadi di atasnya kepercayaan iman ini. Penuh kepada Tuhan, kepada Allah. Tetapi harus disertai dengan tindakan. Kenapa kok harus ada tindakan? Karena seringkali, walaupun kita punya iman percaya, tetapi kita melakukannya, tapi dalam hati kita tidak percaya. Kenapa? Karena kita melihat permasalahan kita yang lebih besar. Kita melihat keadaan kita yang lebih besar daripada Tuhan kita yang besar. Tapi hari ini Tuhan mau ajarkan iman harus ada tindakan. Iman juga harus bisa diartikan percaya dan taat. Kenapa kok percaya dan taat? Karena saat kita percaya, berarti kita taat apa yang menjadi perintahnya Tuhan. Walaupun perintah itu sebetulnya buat kita tidak enak, tidak nyaman. Kita harus bisa percaya dan taat melakukannya. Ini yang Tuhan mau katakan. Untuk orang benar hidup oleh iman. Kita di sini semua orang benar. Kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya, Tuhan aku seperti ini. Ya, misalnya melakukan menolong sesama, berbagi, mungkin menabur untuk pekerjaan Tuhan, bahkan melayani. Tetapi semua itu, kalau kita kerjakan tanpa iman, iman percaya seorang Kristen, tidak ada artinya, saudara-saudara sekali. Jangan sia-siakan iman yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena iman ini juga karunia yang Tuhan berikan buat kita.
Ayo, orang benar hidup oleh iman. Iman berbicara lebih dari kepercayaan. Taruh segala sesuatunya di dalam Tuhan. Kita harus percaya Tuhan pegang kendali atas segala sesuatunya. Juga harus disertai dengan tindakan. Iman juga berbicara percaya dan taat hari ini. Cerita di Petrus ini, di Kisah Rasul 12 ini, Tuhan mau membuat kita ini suatu yang luar biasa ya. Kita harus mengagumi seorang sosok Petrus ini. Iman Petrus ini dapat memberkati. Kenapa kok memberkati? Karena iman Petrus ini, iman yang percaya full sama Tuhan. Apapun yang hari-hari itu dia alami dalam kehidupannya, dia pun tetap punya iman percaya yang luar biasa. Iman Petrus ini juga mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mempengaruhi dalam arti apa? Mempengaruhi yang positif, yang benar buat orang di sekitarnya. Kenapa kok saya katakan seperti itu? Karena pada waktu itu Petrus itu mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil keselamatan di mana setiap pelayanan yang Petrus bawa banyak ditandai tanda-tanda heran, tanda-tanda ajaib. Petrus banyak melakukan mujizat kesembuhan sama seperti Tuhan Yesus. Setiap pelayanan Petrus banyak membawa dampak pertobatan buat orang-orang di sekitarnya. Dan saya cuma mau katakan hari ini, kita harus punya iman yang benar. Iman, percaya, orang benar hidup oleh iman. Karena orang benar kalau hidup oleh iman, dan iman itu akan menuntun kita pada sesuatu yang namanya mujizat. Pada sesuatu yang menuntun kita pada sesuatu yang namanya pertolongan. Orang benar tanpa iman tidak akan pernah menemui yang namanya mujizat. Tidak akan pernah menemui yang namanya pertolongan. Petrus ini sesuatu yang luar biasa, saya mau ingatkan lagi. Orang benar punya iman, dia bisa melakukan mujizat, kesembuhan, bahkan setiap pelayanannya banyak orang dimenangkan, banyak orang yang bertobat. Kenapa? Iman dia membawa dampak positif buat sekitarnya. Hari ini Tuhan mau buat kita di tempat ini, kita semua harus jadi orang benar yang hidup oleh iman. Ayo. Oleh karena itu ya, iman orang benar hidup dan bertindak melalui iman percaya. Mereka akan percaya kepada Allah. Bahkan setiap rencananya berjalan pada rencananya Allah. Tanpa iman kita nggak bisa menuju yang namanya mujizat. Tanpa iman kita nggak bisa menuju yang namanya pertolongan hari ini. Benar ini berarti hidup kudus. Hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Setelah hidup kudus, hidup benar di hadapan Tuhan, kita harus punya iman percaya. Karena iman percaya itu akan menuntun kita pada yang namanya mujizat dan pertolongan. Ayo, kita langsung bahas ya poin-poinnya. Poin pertama, bagaimana orang benar hidup oleh iman. Pertama, berdoa dan berjaga-jaga harus jadi gaya hidup. Berdoa, kadang orang Kristen ini hanya berdoa saja loh, nggak berjaga-jaga. Ini yang harus saya mau sampaikan bedanya. Berdoa hanya satu arus, satu jalan. Jadi komunikasi kita sama Tuhan aja. Cuma kita berdoa seperti ini contohnya. Tuhan berkati ya pekerjaan saya. Tuhan saya mau lakukan ini. Jadi cuma menghadirkan Tuhan. Mengizinkan Tuhan untuk memberkati. Tapi berdoa kita tidak tahu jawabannya Tuhan apa. Kemana langkah kaki kita? Berdoa ini berbicara seperti kita curhat saja sama Tuhan. Tapi tanpa ada jawaban. Berjaga beda. Berjaga ini beda. Berjaga ini sama seperti Tuhan Yesus saat mau melewati pada saat dia mau disalibkan. Dia berdoa dan berjaga. Jadi berjaga ini bisa juga dengan berdoa. Tapi berdoa dan berjaga harus jalan seimbang. Ini yang saya harus uraikan dulu. Berdoa dan berjaga ini harus seimbang. Berdoa ini komunikasi kita satu arah dengan Tuhan. Kalau kita tidak pakai berjaga ya. Tapi kalau berdoa dan berjaga, berdoa
Dan berjaga ini apa? Membaca firman. Supaya kita tahu langkahnya kemana saat ini. Supaya kita tahu kaki kita ini mau kemana arah jalan, langkah kaki kita ini mau berjalan. Karena setiap yang ada permasalahan apapun, saat Tuhan bawa kita berjalan bersama Tuhan, berjaga bersama Tuhan, kita akan menemukan apa yang namanya jalan keluar. Kita akan menemukan apa yang namanya pertolongan, bahkan mujizat. Berjaga ini komunikasi dua arah. Berdoa dan membaca firman. Ini lebih maksudnya lebih dalam sekali ya hikmatnya berjaga ini. Karena lihat pada saat mungkin di Alkitabnya ada Tuhan Yesus saat berjaga. Pada saat dia harus mengalami satu di mana dia harus disalibkan, dia berjaga. Nah, itu dia berdoa dan berjaga. Dia bercakap-cakap dengan Bapa, dia baca firman. Waktu di Taman Getsemani. Ayo kita sama-sama berdoa dan berjaga. Kalau berdoa saja, kita tidak tahu langkah kaki kita. Tapi kita harus berdoa dan berjaga. Harus seimbang. Berdoa dan membaca firman. Hari ini kita harus lakukan itu. Jadikan itu menjadi gaya hidup kita sehari-hari dalam kehidupan kita. Poin kedua, berserah penuh kepada Tuhan. Saya nggak perlu jelaskan berserah penuh. Mungkin hari-hari ini bukan kita saja ya, mungkin bukan saya saja, mungkin kita semua di tempat ini paling susah untuk berserah penuh. Kalau sudah menghadapi satu permasalahan, kita tidak bisa berserah penuh. Kita sering memikirkan masalah kita, apa yang harus kita ambil, apa yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tapi Tuhan mau kita berserah penuh hari ini. Berserah penuh ini berarti tidak melihat masalah. Tetap percaya Tuhan pegang kendali atas setiap permasalahan kita. Kalau kita tidak berserah penuh, kita nggak akan pernah bisa melihat jalan keluar itu. Poin ketiga, jangan handalkan kekuatan kita. Kadangkala kita sering mengandalkan kekuatan kita dalam menghadapi setiap masalah. Seringkali kita berjalan dengan pemikiran kita saat menghadapi masalah. Kenapa kok kita tidak bisa berpikir positif? Misalnya seperti ini. Kenapa kok Tuhan izinkan saya mengalami masalah ini? Kenapa kok kita tidak berpikir, kenapa kok Tuhan mengizinkan kita menghadapi masalah ini? Mungkin hari itu Tuhan izinkan kita menghadapi masalah itu. Mungkin itu ujian terakhir yang Tuhan berikan buat kita. Setelah itu kita akan menerima yang namanya mujizat. Kita menerima yang namanya pertolongan. Mungkin di balik masalah itu Tuhan menguji kesabaran kita. Setiap masalah itu pasti ada sesuatu, ada hikmat di balik semua masalah itu. Yang Tuhan mau bawa kita hari-hari ini untuk lebih mengerti karakter Kristus. Kadang-kadang masalah yang terjadi atas kehidupan kita ini menguji kita, kesabaran kita. Apakah kita tetap setia terhadap Tuhan? Apakah kita mau lari dari panggilan hidup kita? Atau kita hanya memilih merenungi nasib kita, tidak bertindak apa-apa, cuma diam? Nah, semua itu kan hidup pilihan. Kita nggak bisa paksakan. Tuhan nggak bisa paksakan kita untuk berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Karena Tuhan menciptakan kita bukan kayak seperti robot. Kita semua ini punya kehendak bebas. Ayo, kalau kita mau jadi orang benar yang hidup oleh iman, hari ini kita harus punya gaya hidup berdoa dan berjaga-jaga. Berdoa satu arah, berjaga-jaga berbicara dua arah. Jadi saat melakukan apapun harus berdoa. Berjaga-jaga apa? Tanya sama Tuhan. Langkah apa yang harus diambil? Berserah penuh. Mau dipikir, mau tidak dipikir, masalah tetap ada buat kita hari ini. Mau dipikir, masalahnya juga ada. Tidak dipikir juga masalahnya tetap ada. Semua itu pilihan. Kita mau pikir atau tidak hari ini. Kalau kita serahkan semua sama Tuhan, kita akan melihat tangan Tuhan yang kuat mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Itu namanya iman. Iman berbicara apa? Iman berbicara sesuatu yang tidak kelihatan, sesuatu yang tidak mungkin kita kerjakan. Tetapi karena kita punya iman percaya itu tadi,
Iman percaya itu yang menggerakkan Tuhan untuk mengerjakan buat kita. Kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara-saudara sekalian adalah orang-orang benar di hadapan Tuhan. Kenapa? Saudara-saudara sekalian dipanggil, bahkan dipilih sebagai anak. Itu semua kasih karunia. Berarti saudara sekalian di tempat ini adalah orang benar. Tetapi orang benar tanpa iman sama dengan nol hari ini. Ayo saudara, kita orang benar, kita harus punya iman. Ini yang Tuhan mau sampaikan. Kita percaya hari ini Tuhan akan bawa kita di mana yang namanya mujizat, pertolongan itu ada buat kita orang benar. Asal orang benar ini hidup dengan iman. Saat Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Tuhan Yesus juga berdoa. Saya cuma mau katakan, tapi waktu itu firman itu berkata apa? Tuhan Yesus mengajak muridnya berjaga-jaga. Berjaga-jaga ini juga berdoa. Hari ini kita juga ada Alkitab. Ayo kita berjaga-jaga dengan Alkitab kita. Kita percaya, waktu sebentar lagi, kita tidak pernah tahu. Mungkin sebentar lagi kita akan menerima yang namanya pertolongan. Kita menerima yang namanya, kita selesai dengan pergumulan kita. Kalau kita tidak pernah berjaga-jaga bersama Tuhan, gimana kita tahu langkah kaki kita? Mungkin Tuhan dulu, pada saat di Taman Getsemani, Tuhan berjaga-jaga dengan berdoa dan berbicara dengan Bapa. Tapi hari ini, kita punya yang namanya Alkitab. Kita harus berjaga-jaga, berdoa berjaga-jaga dengan membaca Alkitab. Jadikan berdoa dan berjaga-jaga menjadi rutinitas, gaya hidup untuk kita setepat ini. Orang benar, tanpa iman percaya, tidak menghasilkan apa-apa, saudara-saudara. Tapi orang benar, berjalan dengan iman, percayalah saudara-saudara. Apa yang saudara tidak pernah lihat, Tuhan kerjakan buat saudara. Karena iman yang kita punya ini, iman percaya, kita percaya Tuhan pegang power, Tuhan pegang kendali hidup kita. Itu menggerakkan Tuhan untuk melakukan apa yang namanya mujizat. Karena kita sebagai manusia adalah manusia yang terbatas. Tapi Tuhan kita tidak terbatas, saudara-saudara. Jangan batasi Tuhan dengan pikiran kita. Jangan batasi Tuhan dengan apa yang kita punya. Tapi izinkan hari ini Tuhan bekerja atas kehidupan saudara. Ayo, saya percaya hari ini bukan satu kebetulan. Tuhan mau ajak kita semua menikmati apa yang namanya berkat, apa yang namanya pertolongan, mujizat. Karena Tuhan mau gantikan apa yang terhilang 3 bulan ini karena virus corona ini buat kita semuanya. Tuhan tidak pernah kasih kita anak-anaknya ini suatu kerugian. Tapi Tuhan mau bawa kita yang namanya hidup penuh dalam keberuntungan bersama Tuhan. Karena Tuhan kita ini Tuhan yang luar biasa. Ayo, hari ini Tuhan cuma mau ajak kita hidup seperti Petrus. Kita harus punya iman yang berdampak untuk sekitar kita. Berdampak untuk keluarga kita. Di mana iman kita ini juga boleh menguatkan untuk saudara-saudara seiman. Bahkan untuk keluarga kita. Di mana Petrus, kalau saudara baca firman hari ini, di mana ada Petrus, saudara melihat selalu ada mujizat. Di mana Petrus berjalan, selalu ada mujizat kesembuhan. Bahkan banyak mujizat yang Petrus buat. Hari ini, kalau kita orang benar hidup dalam iman, kita harus percaya hidup kita setiap hari penuh dengan mujizat. Hidup kita setiap hari penuh dengan pertolongan. Kita akan menganggap mujizat dan pertolongan itu bukan hal yang spektakuler bagi orang yang benar hidup dengan iman. Tapi hal yang biasa Tuhan kerjakan buat anak-anaknya. Kita semua ini. Kita sama-sama saat ini menyembah Tuhan. Kita masuk dalam doa. Yuk. Sebelumnya kita doa dulu ya. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan, kami ingin jadi seperti Petrus, seperti murid-Mu, Rasul-Mu Tuhan, yang luar biasa itu. Orang benar yang hidup di dalam iman. Kami mau punya iman Tuhan terhadap Engkau. Iman berbicara, percaya dan taat. Apapun di depan kami percaya. Saat kami berjalan bersama-Mu, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin. Kami akan melihat sesuatu yang spektakuler yang Kau kerjakan buat kami. Hari ini kami percaya Kau punya maksud dengan setiap firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan,
Firman-Mu ini akan membawa kami pada tanah Kanaan, tanah yang penuh limpah susu madu Tuhan untuk kehidupan kami. Kami serahkan semuanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan kami semua di tempat ini. Kami percaya kurang sebentar lagi, bahkan sedikit lagi, langkah kaki kami tiba sampai pada masa penuaian. Tuhan, apa yang sudah Kau katakan buat hamba-Mu di tahun percepatan buat mereka Tuhan, di tempat ini. Kami percaya saat mereka punya iman, mereka akan sampai di mana masa penuaian, di mana masa yang luar biasa, berkat-Mu tercurah atas orang-orang yang benar, atas orang-orang yang mengandalkan Kau, atas orang-orang yang punya iman percaya terhadap Kau. Saat itu kami berdoa dan berjaga-jaga, itu menjadi hal yang luar biasa dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau datang memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami. Dan Roh Kudus Kau bebas beracara mencernakan setiap firman-Mu di dalam kehidupan mereka. Taruh firman-Mu Tuhan Yesus di dalam loh hati kami yang paling dalam. Dan kami percaya firman ini boleh menjadi kekuatan buat kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Lagi Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku. Amin. Benar Tuhan. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin.
Karata Shiritika. Berkati Indonesia Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan kami, Indonesia boleh dimenangkan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap apapun yang menjadi dampak dari COVID-19 ini, kami percaya, kami anak-anak-Mu tidak pernah terguncang di dalam setiap hal. Di dalam ekonomi kami, tapi kami semakin kuat dan berakar. Kami percaya, kalau Engkau ada di pihak kami, siapa lawan kami? Kalau Engkau ada di pihak kami, kami akan hidup dalam penuh kelimpahan. Terima kasih.